kawan inilah ada yang go internasional nih lewat jalur viral nih. Tunggu dulu. Go internasionalnya bukan karena prestasi ya, melainkan karena kelakuan bobrok yang katanya sih paling penegak hukum. Bukannya jadi pelindung warga sipil malah jadi tukang peras. Tapi kali ini bukan peras warga negara sendiri atau warga negeri sendiri. Karena itu sudah biasa ya, yang diperas adalah warga negara asing. Aduh, memang ada-ada aja nih kelakuan yang si paling oknum ini bikin geleng-geleng terus nih, parcok. Sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap karena melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia. Pemerasan terjadi saat para korban menonton Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 di Kemayoran pada Minggu pertengahan Desember 2024 lalu. Beberapa penonton melaporkan bahwa mereka dihentikan secara tiba-tiba oleh oknum polisi untuk menjalani tes urin mendadak. Meski sebagian besar hasil tes urin menunjukkan negatif narkoba, penonton tetap dipalak untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Bahkan si korban ini sampai ditungguin keluar check out hotel tempat mereka menginap. Nungguin duitnya. Halah, segitu rakusnya ya. Unggahan viral di media sosial memperjelas bahwa dugaan pemerasan ini tidak hanya melibatkan individu, melainkan melibatkan kelompok oknum dengan target lebih dari 400 orang penonton dari Malaysia. 18 itu bukan oknum lagi sih ya, tapi udah kriminal terorganisir alias sindikat. Dan anehnya, sampai sekarang kita belum ngelihat bentuk orangnya yang 18 oknum itu. Coba aja kalau pelaku kriminalnya dari warga sipil udah dipertontonkan di depan publik dan media. Lah ini 18 orang itu kemana? Nggak kelihatan itu batang hidungnya. Aduh, akal-akalan mulu sih Pak. Katanya setiap warga negara sama di depan hukum. Tapi pas polisi yang berkasus kok perlakuannya beda. Mana transparansinya? Mana berkeadilannya? Omong-omong aja nih. Kalian masih yakin ke-18 orang ini bakal disanksi hukuman? Dari yang sudah-sudah sih nggak bakalan ya. Paling juga sanksi etik tanpa pidana. Makanya berulah mulu nih para oknum-oknum. Padahal nggak hanya mencoreng institusi, tapi juga harga diri bangsa dan negara. Nggak bahaya tah. Divisi Propam Polri bergerak cepat merespon viralnya kasus ini. Melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopemas, Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko menyampaikan pihaknya telah mengamankan 18 oknum personel yang diduga terlibat. Mereka berasal dari berbagai unit termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Hah? Apa? Nggak terorganisir tuh? Bukan oknum lagi kan tuh? Polsek, Polres, sampai Polda ikut terlibat bos. Nggak kaleng-kaleng emang. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Muhammad Khoirul Anam juga merespon kasus ini. Ia mendukung upaya Propam Polri untuk menindak anggota Polri yang melakukan pemalakan itu. Oke, kita tunggu saja hasil pemeriksaannya. Akan seperti apa bentuk hukuman yang akan diberikan ke para oknum tukang palak itu. Asal gak masuk angin aja. Ups. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu komentar warganet kira-kira apa ya pendapat mereka terkait peristiwa ini. Ini nih yang pertama. Pecat adalah yang terbaik, tunjukin polisi Indonesia jujur. Wah, setuju sih. Ada lagi nih, makanya kalau mau masuk polisi jangan nyogok. Yang ada mereka pada lolos kerjanya cuma mikir balikin uang modal, bukan karena kerja ikhlas. Bener juga sih ini ya. Duh, pelan-pelan dong netizen, jangan langsung diulti begitu. Nah ini yang terakhir nih kawan inilah. Ini sampai-sampai mention akunnya Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Viralin dong, bagaimana ini bikin malu negara saja nih. Seharusnya DWP bikin bangsa kita bagus, ini malah bikin malu. Aduh, sudah nggak bisa berkata-kata lagi nih kawan inilah. Kalau kawan inilah punya pendapat lain, boleh banget ya tulis di kolom komentar di bawah ya.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto mendorong Polri memberhentikan polisi yang diduga memeras sejumlah penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 jika tindakan itu terbukti. Sanksi etik dan disiplin berupa demosi saja tak cukup. Harusnya kepolisian memberi sanksi PTDH dan memproses pidana pungli dalam Undang-Undang Anti Korupsi yang diancam hukuman 9 tahun penjara. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta ini juga merespon peristiwa memalukan ini. LBH Jakarta mengecam keras tindak tanduk sewenang-wenang dan koruptif yang dilakukan oleh aparat kepolisian lintas satuan kewilayahan di Polda Metro Jaya itu. Hal ini adalah buah paling matang dari ketiadaan niat politik atau political will pemangku kekuasaan untuk mereformasi Polri secara total. Akibatnya, Polri makin jauh melenceng dari mandat konstitusionalnya sebagai alat negara yang bertugas melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta melakukan penegakan hukum. LBH mendesak agar Kapolri meminta maaf kepada korban dan mengakui kejadian ini sebagai masalah institusional dan sistemik kepolisian. Segera mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secara komprehensif dengan transparan dan akuntabel, serta menindak tegas para pelakunya yang tidak terbatas hanya pada pelaku level lapangan. Bahkan mendorong pihak terkait seperti Presiden hingga DPR untuk reformasi total kepolisian demi memastikan kerja-kerja profesional, transparan, dan akuntabel di tubuh Polisi Republik Indonesia. Ya, semoga semua keinginan yang disampaikan banyak pihak untuk polisi bisa menjadi lebih baik, bisa direspon ya. Jangan resisten atau nggak terima, ya nggak? Saya Rustulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya juga untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.